Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Felina Adela Putri and I am a student of biology major in Universitas Negeri Padang. So in this video, I will explain to you about analyzing a text, include the translate and part of speech. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang sudah saya lakukan terhadap sebuah teks berbahasa Inggris mencakup terjemahan dan juga part of speech-nya, seperti verb, noun, conjunction, degree of comparison, dan sebagainya. Jadi, nama saya adalah Felina Della Putri dengan NIM 2303140 dari kelas PBA 23. Saya dari sesi 0061. Dosen pengampu adalah Bapak Prof. Dr. Lufri, MS, dan Ibu Fitri Olivia Rahmi, MPD. Topik yang saya bawakan pada kali ini adalah osmosis. The title of the text is Why Do Animal Cells Burst When Placed into Pure Water? Jadi ini adalah teks fullnya. Saya akan bacakan teks tersebut sekarang. Animal cells burst when placed in pure water due to differences in osmotic pressure between the cell's interior and its external environment. In pure water, the concentration of water molecules outside the cell is higher than inside, creating a hypotonic environment. As a result, water enters the cell via osmosis, causing it to swell. Unlike plant cells, animal cells lack a rigid cell wall that could provide structural support and prevent excessive expansion. This structural limitation makes them particularly vulnerable to osmotic imbalance, eventually leading to membrane rupture or cell lysis. Therefore, understanding the effects of osmotic pressure is essential in biological and medical settings, especially when handling animal cells in various solutions. Selanjutnya kita akan menerjemahkan teks yang sudah saya bacakan tadi. Di bagian yang pertama yaitu ada animal cells burst when placed in pure water due to differences in osmotic pressure between the cell's interior and its external environment. Jadi, sel hewan dapat pecah ketika ditempatkan ke dalam air murni karena adanya perbedaan tekanan osmotik antara bagian dalam sel dan lingkungan eksternalnya. In pure water, the concentration of water molecules outside the cell is higher than inside, creating a hypotonic environment. Jadi di dalam air murni, konsentrasi molekul air di luar sel lebih tinggi daripada di dalam. Hal ini menciptakan lingkungan yang bersifat hipotonik. As a result, water enters the cell via osmosis, causing it to swell. Akibatnya, air masuk ke dalam sel melalui osmosis, menyebabkan selnya membengkak. Unlike plant cells, animal cells lack a rigid cell wall that could provide structural support and prevent excessive expansion. Jadi tidak seperti sel tumbuhan, sel hewan tidak memiliki dinding sel yang kaku yang dapat memberikan dukungan struktural dan mencegah pengimbangan yang berlebihan. The structural limitation makes them particularly vulnerable to osmotic imbalance, eventually leading to membrane rupture or cell lysis. Keterbatasan struktur ini membuat mereka sangat rentan terhadap ketidakseimbangan osmotik, yang pada akhirnya menyebabkan pecahnya membran atau lysis cell. Therefore, understanding the effects of osmotic pressure is essential in biological and medical settings, especially when handling animal cells in various solutions. Oleh karena itu, memahami efek tekanan osmotik sangat penting dalam konteks biologis dan medis, terutama saat menangani sel hewan dalam berbagai larutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalimat utama pada teks ini, yaitu animal cells burst when placed in pure water due to differences in osmotic pressure between the cell's interior and its external environment. Jadi, artinya adalah sel hewan pecah ketika ditempatkan dalam air murni karena perbedaan tekanan osmotik antara bagian dalam sel dan lingkungan eksternalnya. Nah, mengapa kalimat itu disebutkan sebagai kalimat utama? Karena
kalimat ini berisi ide utama, ide pokok. Yaitu ide pokoknya animal cells are vulnerable to osmotic pressure in hypotonic environments. Sel hewan rentan terhadap tekanan osmotik dalam lingkungan hipotonik. Jadi kalimat utama ini terletak di awal kalimat, awal paragraf, yaitu ada di kalimat pertama terhadap paragraf yang sudah saya bacakan tadi. Nah, pada kalimat-kalimat selanjutnya akan menjelaskan mengenai ide pokok yang ada pada kalimat utama tadi. Atau bisa disebut perincian dari kalimat utama. Selanjutnya, let's analyze the text. Kita akan menganalisis struktur part of speech dari teks yang sudah saya pilih tadi. Kalimat pertama, sentence 1, yaitu animal cells burst when placed in pure water due to differences in osmotic pressure between the cell's interior and its external environment. Kalimat ini adalah kalimat pertama, yaitu sel hewan dapat pecah ketika ditempatkan dalam air murni karena adanya perbedaan tekanan osmotik antara bagian luar dan bagian dalam lingkungan. Jadi, di sini saya akan menganalisis struktur-struktur yang sudah saya berikan warna di bagian kiri dan kanan ini. Ada noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, gerund, modal, conjunction, degree of comparison, possessive form, question word, dan tenses-nya. Jadi sebelum kita menganalisis struktur dari teks ini, saya akan jelaskan sedikit mengenai poin-poin ini. Noun ini jika di bahasa Indonesia adalah kata benda. Verb adalah kata kerja, pronoun adalah kata ganti, adjective adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan. Preposition adalah kata depan, jiran adalah kata kerja yang diberikan ing, verb ing. Kata kerja dasar yang diberikan akhiran ing. Modal adalah kata kerja modal seperti can dan could. Conjunction adalah kata konjungsi. Degree of comparison ini adalah bentuk perbandingan. Itu ada dua. Yang pertama itu yang diakhiri oleh kata ir. Dan yang kedua itu adalah diakhiri dengan kata ist. Jadi jika ada diakhiri dengan ir, seperti higher, itu menunjukkan perbandingan. Perbandingan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Sementara jika diakhiri dengan kata ist itu menunjukkan superlatif atau menunjukkan kata paling. Misalnya highest itu artinya paling tinggi. Selanjutnya ada possessive form. Possessive form ini adalah bentuk posesif dari sebuah kata. Atau bisa juga disebut bentuk kepemilikan dari pronoun. Misalnya seperti ada mine, yours, her, dan sebagainya. Question word ini adalah kata-kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu seperti 5W1H, yaitu what, why, how, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada tenses. Tenses ini ada 16 macam dan kita akan analisis tenses apa yang dipakai dalam kalimat ini dan kalimat lainnya. Jadi langsung saja kita analisis. Yang pertama itu animal. Kata animal ini termasuk ke dalam adjective. Karena ini adalah satu frasa, animal cells. Jadi animal ini memberikan keterangan ataupun sifat terhadap cells. Jadi perbedaan antara adjective dengan adverb ini, jika adjective adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata benda. Sementara adverb adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata kerja. Kata animal cells ini artinya adalah sel hewan. Jadi, kata animal atau hewan ini memberikan keterangan kepada kata sel. Sel ini adalah kata benda, maka termasuk adjektif animal ini. Jadi, animal cells, sel yang bagaimana? Jadi, sel hewan gitu. Maka termasuk ke dalam adjektif. Cells ini adalah masuk ke dalam noun atau kata benda
Itu teman-teman mungkin sudah sangat paham karena cells ini kan artinya sel-sel ya, berarti termasuk ke dalam kata benda. Burst ini termasuk verb atau kata kerja yang artinya pecah. When termasuk conjunction. Nah, di sini juga disebutkan when termasuk subordinating conjunction. Mengapa conjunction? Karena dia menghubungkan dua frasa dalam satu kalimat, yaitu frasa yang pertama dan frasa yang kedua. Atau bisa juga disebutkan menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat. Last ini termasuk verb, ini termasuk preposition. Preposition ini jika di bahasa Indonesia adalah kata depan. Jika di bahasa Inggris, preposition ini bisa berbentuk in, of, to, dan seterusnya. Kita akan bahas di kalimat-kalimat selanjutnya. Piro ini termasuk ke dalam adjective. Nah, sama seperti animal cells tadi strukturnya, yaitu kata adjektifnya yaitu memberikan keterangan kepada kata benda. Water adalah kata benda, termasuk noun, dan diberi keterangan oleh kata pure ini. Jadi air yang murni. Sehingga kata pure atau murni ini termasuk ke dalam adjective. Jutiu ini termasuk ke dalam preposition, differences termasuk noun atau kata benda. Nah, differences ini kata awalnya itu difference dan ditambah akhiran s. Itu artinya membentuk itu artinya menyebutkan bahwa perbedaan ini bentuknya adalah jamak. Jadi perbedaan-perbedaan. Jadi dalam bahasa Inggris itu jika ingin menyebutkan suatu kata benda yang 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 satu buah dan yang banyak itu dibedakan dengan adanya huruf S atau IS di akhirannya. Sama seperti sel tadi, jika sel saja tanpa akhiran S itu artinya satu sel. Nah, jika diberikan akhiran S itu artinya banyak sel atau sel-sel. Ini juga termasuk ke dalam preposition, sama seperti in yang di atas tadi. Osmotic ini termasuk ke dalam adjective. Nah, kenapa memberikan adjective? Karena dia memberikan keterangan kepada pressure. Pressure ini termasuk noun. Jika kata itu memberikan keterangan ataupun sifat kepada kata benda, maka dia termasuk adjective. Osmotic pressure artinya itu tekanan osmotik. Jadi, jika ditanyakan tekanan yang bagaimana, maka ketekanan osmotik. Berarti osmotik ini adalah adjective. Adjektif ini juga bisa dikatakan kata yang menjawab eh, bagaimana suatu kata benda. Between ini termasuk preposition, artinya antara. Cells ini termasuk possessive form, yaitu bentuk kepemilikan, yaitu ditandai dengan adanya apostrof S. Jadi, uh, cells interior. Jadi, interior ini milik cells. Interior termasuk noun, and its ini termasuk pronoun sebenarnya. External itu termasuk adjective, environment termasuk noun. Baiklah, di sini ada beberapa keterangan tambahan, yaitu placed termasuk past participle dalam bentuk pasif. Past participle ini juga dikenal dengan verb tree, yaitu kata kerja dasar yang diberikan akhiran ed. When termasuk subordinating conjunction, tensesnya termasuk ke dalam simple present ditandai dengan verb burst. Kata burst ini adalah verb one. Baiklah, kalimat selanjutnya yaitu kalimat kedua. In pure water, the concentration of water molecules outside the cell is higher than inside, creating a hypotonic environment. Jadi, pada air yang murni itu konsentrasi molekul air yang berada di luar sel itu lebih tinggi daripada di dalamnya. Itu menciptakan lingkungan yang sifatnya hipotonik. Jadi ini termasuk preposition, pure termasuk adjective, water termasuk noun. Pure ini memberikan keterangan kepada water, dan concentration ini noun, of adalah preposition,
Water adalah noun atau kata benda. Molecules juga noun. Outside itu preposition. Cell adalah noun. Is adalah verb. Nah, is ini termasuk verb karena is itu termasuk ke dalam verb be. Verb be ini adalah seperti is, am, are, dan juga was and were. Jadi keterangan pada jadi is ini termasuk ke dalam verb be. Dan selanjutnya adalah higher. Higher ini termasuk ke dalam adjective dan juga degree of comparison. Termasuk ke dalam adjective karena dia memberikan keterangan kepada the cell. Molekul-molekul yang di luar sel itu lebih tinggi. Memberikan keterangan kepada molekul-molekul ini, molekul air. Molekul airnya itu lebih tinggi, maka kata yang lebih tinggi ini termasuk ke dalam adjective. Dan juga dimasukkan ke dalam degree of comparison karena dia ada tandanya IR. IR ini adalah kata yang menunjukkan perbandingan. Jadi, water molecules outside the cell is higher, lebih tinggi. Jika diberi akhiran IR itu ada kata lebihnya. Dan inside, daripada di dalam. Jadi, kata dan ini juga termasuk degree of comparison karena dia membantu dalam membandingkan dalam sebuah frasa kalimat. Dan juga termasuk ke dalam preposition. Dan ini juga termasuk ke dalam conjunction. Creating adalah verbnya verb jenis yang jiran karena adalah akhiran ing. Hypotonic termasuk adjective dan environment termasuk noun. Creating masuk verb karena termasuk present participle. Present participle ini mirip dengan jiran. Nah, perbedaannya itu adalah pada penggunaannya. Present participle dan jiran ini sama-sama kata kerja dasar ataupun verb satu yang diberikan ing. Kalau pada jiran itu fungsinya bisa sebagai kata benda, pada present participle itu fungsinya bisa sebagai kata sifat. Perbedaannya dengan uh, kata kerja pada simple continuous tense, jika pada simple continuous tense itu verb ing-nya ini dilanjutkan dengan adanya to be. Misalnya create maksudnya diawali dengan to be. Misalnya is creating. Jika ada to be sebelumnya, misalnya sebelum kata creating ini ada is, she is creating, maka dia sedang menciptakan. Namun karena tidak ada to be sebelumnya, maka bisa dikategorikan ke dalam present participle ataupun jiran, tergantung fungsi dan juga konteksnya. Yang kedua itu ada higher. Higher ini termasuk adjective karena memberikan keterangan pada verb is. Ralat, maksudnya ini memberikan keterangan kepada water molecules. Ini juga termasuk ke dalam degree of comparison karena ada akhiran IR. Yang ketiga itu ada kata then. Dan ini termasuk untuk degree of comparison higher than karena mereka ini bisa dikatakan sepaket higher than, lebih tinggi daripada. Kata then ini juga termasuk ke dalam konjungsi, yaitu konjungsi perbandingan. Tensesnya adalah simple present, itu ditandai dengan adanya verb is. Selain itu juga ada, jadi verb is ini termasuk ke dalam verb yang menandakan simple present. Verb lainnya menandakan simple present yaitu ada is, am, dan are. Selain verb is, jika untuk mengetahui simple present juga bisa dilihat dari adanya keberadaan verb one. Baik, selanjutnya itu ada kata then. Kata then itu termasuk degree of comparison, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tensesnya adalah simple present, yaitu ditandai dengan adanya verb is.
Kalimat selanjutnya adalah as a result, water enters the cell via osmosis, causing it to swell. As ini termasuk ke dalam preposition dan conjunction, result termasuk noun, water termasuk noun, enters termasuk verb, cell termasuk noun, via termasuk preposition, osmosis termasuk noun, causing termasuk verb, it termasuk pronoun, to termasuk preposition, dan swell termasuk verb. Causing ini termasuk present participle, yaitu verb, sehingga tidak termasuk ke dalam jiran. Ia termasuk ke dalam pronoun karena mengacu kepada the cell. Maka it ini adalah kata ganti terhadap cell. As itu termasuk konjungsi, yaitu diambil dari dalam idiom as a result. Tenses-nya adalah simple present, ditandai dengan adanya verb enters. Kalimat selanjutnya yaitu unlike plant cells, animal cells lack a rigid cell wall that could provide structural support and prevent excessive expansion. Unlike itu termasuk preposition, plant termasuk adjective, cells termasuk noun, animal termasuk adjective, cells termasuk noun, lack termasuk verb, rigid termasuk adjective, cell wall ini termasuk noun, that ini termasuk conjunction, could termasuk modal, provide termasuk verb, structural termasuk adjective, support termasuk noun, and termasuk conjunction, prevent termasuk verb, excessive termasuk adjective, dan expansion termasuk noun. Could ini juga bisa dikategorikan ke dalam verb karena modal adalah verb. Jadi yang sudah saya sebutkan yaitu verb ada banyak macam. Yang salah satunya adalah verb modal. Tensesnya adalah simple present, itu ditandai dengan adanya verb luck. Kata luck ini adalah termasuk ke dalam verb pertama. Kalimat selanjutnya yaitu the structural limitation makes them particularly vulnerable to osmotic imbalance, eventually leading to membrane rupture or cell lysis. Kata leading itu structural termasuk ke dalam adjective, limitation termasuk noun, makes termasuk verb, dan termasuk pronoun, particularly termasuk adverb, vulnerable termasuk adjective. Nah, di sini kita mulai menemukan adanya adverb. Perbedaan adverb dengan adjective itu ada pada fungsinya. Jika adjective itu memberikan keterangan kepada kata benda, sementara adverb memberikan keterangan kepada kata kerja. Makes them particularly vulnerable to osmotic imbalance. Jadi membuat mereka secara partikular itu rentan terhadap keseimbangan osmosis. Vulnerable ini memberikan kata rentan. Yang rentan itu adalah them. Jadi memberikan keterangan bukan pada kata verb, sehingga dikategorikan ke dalam adjective. Sementara particularly ini secara partikular. Biasanya yang diakhiri dengan li ini termasuk ke dalam adverb. To termasuk preposition, osmotic termasuk adjective, imbalance termasuk noun, eventually termasuk adverb, leading termasuk verb, to termasuk preposition, membrane rupture termasuk noun, or termasuk conjunction, lysis termasuk noun. Leading termasuk verb karena merupakan present participle. Dan leading ini juga bisa dikategorikan sebagai jiran tergantung fungsi dan juga konteks yang dipakai. Tensesnya adalah simple present, itu ditandai dengan adanya verb makes. Ini adalah verb 1 yang ditambah dengan S karena subjeknya yaitu structural limitation adalah kata yang singular atau uncountable noun. Sehingga kata kerjanya diakhiri dengan S atau IS. Kalimat selanjutnya yaitu, therefore, understanding the effects of osmotic pressure is essential in biological and medical settings, especially when handling animal cells in various solutions. Therefore adalah adverbial connector
kata keterangan penghubung yang menyatakan sebab akibat sehingga dikategorikan ke dalam adverb. Tensesnya adalah simple present ditandai dengan adanya verb is. Baiklah, terima kasih semuanya. Thank you everyone. Thank you everyone for watching my video. If you have any question, please fill your question in the comment section. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.